Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa nggak? Ayo, luar biasa nggak? Tetap mengucap syukur ya adik-adik buat hari ini, karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan buat kita semua. Masih semangat nggak untuk ibadah? Masih semangat untuk memuji Tuhan sama mendengar firman nggak? Yuk, kalau masih semangat, kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap juga Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Bapa. Kau berkati kami Bapa, Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan kakak, katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus.
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Mari kita siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian penyembahan kami naikkan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Engkau memberkati firman yang kami dengar Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami, supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan supaya firman yang kami dengar tertanam di hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan mendengar sebagian firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana nih? Sudah siap belum mendengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk disiapkan Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya. Hari ini kakak mau cerita tentang sepasang saudara, 2 orang saudara nih adik-adik. Gimana ya ceritanya? Yuk kita buka dulu di Matius. Ada yang tahu nggak kitab Matius di mana? Ya, kitab Matius itu di Perjanjian Baru ya. Kita akan buka di Matius 21 ayat 28. Nah, judul perikopnya sudah kelihatan ya adik-adik ya. Judul perikopnya di Matius 21 ayat 28 adalah perumpamaan tentang 2 orang anak. Nah, adik-adik nanti baca sendiri di rumah ya untuk firmannya ya, dari ayat 28 sampai ke ayat 32. Nah, adik-adik kakak mau cerita nih. Jadi Tuhan Yesus ini menceritakan kepada murid-muridnya tentang sebuah perumpamaan tentang 2 orang anak. Jadi Alkisah di sebuah desa gitu ya. Di sebuah desa itu terdapat seorang ayah. Nah, ayah ini itu bekerja sebagai penggembala dan peternak, atau istilahnya adalah dia punya lahan gitu ya. Nah, selain dia juga punya lahan, dia juga punya kebun nih. Dia punya kebun anggur. Kalau kebun anggur adik-adik, kebun anggur itu yang menghasilkan buah anggur. Ya, suatu hari si bapak ini lagi banyak sekali kerjaan sampai dia bingung harus nyuruh siapa. Akhirnya si bapak ini, si ayah ini punya 2 orang kebetulan ya, punya 2 orang anak gitu. Nah, 2 orang anak ini disuruh sama bapaknya. Yang pertama yang sulung nih, yang paling besar disuruh gini, nah ayo bantu ayah untuk di kebun ya, bantu ayah untuk mengurus kebun gitu. Jawabannya si yang pertama gimana? Siap ayah gitu ya. Dia bilang siap, bilang iya gitu. Tapi setelah dia balik badan, apa yang dilakukan sama si sulung? Si sulung ini dia tidak melakukan pekerjaannya. Loh, kenapa kak? Kan dia bilang siap, bilang iya. Nah, ketika dia balik badan, dia berpikir, kenapa kok cuma aku aja yang disuruh bekerja ya? Kenapa adikku nggak disuruh gitu? Akhirnya si sulung ini, ya sudahlah, daripada aku capek, lebih baik aku bermain bola, bermain sesuai dengan hobinya dia gitu ya. Dia bermain dan tidak mengerjakan pekerjaan ayahnya. Si ayah ini bingung, loh kok si sulung nggak datang ke kebun anggurku gitu kan. Akhirnya si ayah ini menyuruh si bungsu atau adiknya yang kedua, anaknya yang kedua ini, disuruhlah, nak bantu ayah untuk mengurus kebun anggur kita ya. Tahu nggak jawaban si bungsu apa? Jawaban si bungsu, mau nggak mau tuh, sambil membuang muka, nggak mau ya gitu, capek gitu. Ayahnya sedih ya, sedih sebenarnya. Si ayah ini sedih ya, kenapa sih anak-anakku nggak ada yang mau. Tapi anehnya ketika si
bungsu ini atau adiknya ini bilang nggak mau, ya, ketika dia balik badan dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh ayahnya. Kenapa kok bisa? Ya karena yang bungsu ini berpikir bahwa kasihan juga ya ayahku ya, sudah usia sudah menua, kemudian banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Akhirnya dia melakukan pekerjaan yang diminta sama ayahnya. Nah, ketika dia balik badan, diambillah cangkul. Tahu cangkul nggak adik-adik? Cangkul ini yang buat mencangkul, yang buat menanam. Kalau tanaman ada cangkulnya itu biasanya. Nah, dia ambil itu cangkul, dia pergi ke kebun anggur itu. Nah, di kebun anggur ini dia bekerja dari pagi sampai sore. Jadi kalau misalnya satu luas kebun ini dari pagi sampai sore, adiknya si bungsu ini sudah mengerjakan setengahnya lebih, gitu ya. Sudah setengah lebih dikerjakan sama si bungsu ini, si adiknya ini, sampai tersisa sedikit, gitu ya. Dari yang pekerjaan yang banyak, karena dibantu sama adiknya ini, dia tinggal sedikit. Nah, pada malam harinya ketika si ayah ini memanggil dua-duanya, datanglah si sulung dan si bungsu. Bukan lucunya ya, tapi di sini itu ayahnya mulai berbicara, tapi tidak berbicara kepada si sulung, tidak berbicara pada anak yang pertama. Dia hanya berbicara kepada anak yang kedua, gitu ya, si bungsu ini. Anakku, gitu. Baru ngomong anakku, si bungsu ini bilang, ayahku minta maaf kalau misalnya tadi aku sudah bilang tidak mau. Aku minta maaf kalau sudah mengecewakanmu, gitu. Nah, si ayahnya ini bilang, nggak apa-apa anakku, ayah berterima kasih kepadamu karena kamu sudah menyelesaikan pekerjaan di kebun anggur. Nah, si sulung diapain Kak? Sulung dijemin karena dia tidak mengerjakan apa yang diminta sama ayahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih contoh, kita balikan di kehidupan kita. Contoh orang tua kalian nyuruh, ayo beli, pergi ke pasar, bantuin mama masak atau bantu bersih-bersih rumah, gitu. Ya mak, ya, gitu. Tapi nggak dikerjakan. Terus ada saudara kalian, ayo bersihin rumah. Enggak mak, nggak mau. Tapi dia mengerjakan. Orang tua kalian lebih sayang sama siapa? Lebih sayang sama yang mau mengerjakan dan mau membantu. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu mau kita untuk melakukan setiap perbuatan kita sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu Alkitab, sudah setiap hari baca Alkitab, kita sudah tahu Tuhan mintanya ini, tapi kita nggak melakukan, Tuhan marah nggak? Nah, Tuhan pasti akan marah. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus mengerjakannya. Jangan sampai kita sudah tahu apa yang kita lakukan, tapi kita malah pergi, malah bermain, malah tidak mengerjakannya, gitu ya. Jadi adik-adik, kalau misalnya sudah tahu, gitu ya, orang tua kita sudah meminta, kita harus mengerjakannya. Begitu juga dengan Tuhan. Kalian sudah tahu Alkitab, sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu Tuhan pengennya apa, harus dikerjakan, gitu ya. Oke. Nah, ayat hafalan kita ada di Yohanes. Ayo, kitab Yohanes, tahu nggak? Kitab Yohanes. Yohanes pasal 2 ayat 5b. Ayo. Yohanes pasal 2 ayat 5b. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Gampang kan? Yohanes 2 ayat 5b. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Oke? Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Minggu depan harus dijelaskan. Oke? Yuk tutup Alkitabnya. Kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan dan ibadah kita pada hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami belajar Tuhan untuk mengerjakan apa yang Kau minta. Kami mau Tuhan untuk setia dan taat dan mendengar akan Engkau, dan kami akan melakukan setiap pekerjaan kami, kehidupan kami sesuai dengan kehendak Bapa. Kau berkati Tuhan supaya firman yang kami dengar hari ini bisa tetap menjadi kami Bapa, dan kami bisa melakukan kehidupan kami Bapa selanjutnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini Bapa. Kau berkati Tuhan untuk sekolah kami, orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, saudara kami Tuhan, seluruh aspek kehidupan kami. Kau memberkati Bapa, cita-cita kami juga Kau sediakan yang terbaik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.